merasa atau kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di episode kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo, selamat sore Tribuners dan sahabat Siloam. Saat ini di studio tribunambon.com kita akan membahas banyak hal nih dalam program kesayangan Anda, tentunya Tribun Ambon Podcast. Dan saat ini di studio kami sudah hadir dua orang dokter kesayangan Anda juga. Itu adalah Dokter Denny Yolanda dan Dokter Maria Magdalena Renyan. Boleh perkenalkan diri dulu, Dok? Terima kasih. Hai Tribuners, sahabat Siloam, perkenalkan saya Dr. Denny Yolanda, spesialis penyakit dalam. Saat ini saya bergabung dengan Rumah Sakit Siloam. Terima kasih. Ya, halo Tribuners dan sahabat Siloam. Saya Dr. Maria Magdalena, biasa disapa Dr. Mia. Saya juga bertugas di Rumah Sakit Siloam Ambon sebagai dokter umum atau dokter RMO. Salam kenal. Oke, baik. Dan Tribuners, ada beberapa informasi yang data penting yang untuk Anda pahami bahwa sebanyak 422 juta orang di seluruh dunia ini memiliki penyakit diabetes dan mayoritas berada pada negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Nah, kematian per tahunnya mencapai 1,6 juta jiwa. Itu angka yang tinggi juga ya, Dok. Ya, yang diakibatkan oleh penyakit diabetes ini. Angka-angka tersebut akan terus naik dari tahun ke tahunnya. Maka dari itu pemahaman mengenai penyakit diabetes diperlukan supaya kita bisa terhindar dari penyakit diabetes tersebut. Nah, kita akan membahas lebih jauh dan lebih dalam mengenai apa itu penyakit diabetes bersama kedua dokter kita yang saat ini sudah hadir. Nah, Dok, boleh dijelaskan dulu diabetes ini sebenarnya penyakit seperti apa? Jadi diabetes mellitus atau yang kita kenal dengan sakit gula, gitu ya. Sakit gula adalah suatu keadaan dalam tubuh kita kadar gula darah yang tinggi. Itu diakibatkan oleh apa? Pertama, ada beberapa faktor utamanya adalah karena produksi insulin dari sel beta pankreas yang tidak mencukupi atau cukup tapi kualitasnya kurang baik. Satu lagi adanya resistensi insulin ya yang terjadi di otot. Dua faktor itu. Jadi diabetes adalah penyakit yang banyak faktor genetik, gitu ya, faktor genetik. Tapi ada faktor yang dari kehidupan sehari-hari. Kita ketahui gejala-gejalanya sekalian aja ya kita bahas ya. Gejala-gejalanya kadang-kadang tidak ada gejala gitu. Kadang pasien-pasien datang hanya untuk check up, ternyata ketahuan gula darah dari 200, lebih dari 200. Nah, untuk memastikannya kita lihat lagi. Kalau kita ada keluhan yang khas diabetes, sakit gula, misalnya banyak kencing malam hari, aus terus, lapar terus, berat badan turun tanpa sebab, bukan karena kita diet ya, tiba-tiba turun gitu. Kemudian lemas-lemas. Nah, diperiksa gula darahnya. Kalau gula darahnya lebih dari 200, gula darah sewaktu, artinya kita datang kita periksa gula. Itu kalau lebih dari 200 mg per desiliter, bisa dikatakan kita kena diabetes sakit gula. Atau kalau kita memeriksa gula darah dalam keadaan puasa. Puasa dari malam 10 sampai 12 jam, kemudian kita periksa ke laboratorium, gulanya lebih dari 126, bisa kita katakan gula. Atau kalau kita tidak ada gejala, tapi kita periksa gula darah. Atau kita periksa pemeriksaan namanya HbA1c. Ada pemeriksaan khusus gitu ya, HbA1c yang sudah sangat banyak dipergunakan. Kalau lebih dari 6,5, kita bisa mengatakan bahwa kita atau orang tersebut adalah sakit gula. Itu untuk itu. Terus gejalanya macam-macam, misalnya tadi banyak makan, banyak minum, berat badan turun. Kadang-kadang keluhannya kaki kram-kram, ujung jari kaki, ujung jari tangan. Kadang-kadang apa misalnya gatal-gatal di selangkangan misalnya ya, terutama pada wanita. Kemudian ada berkurangnya gairah seksual itu semua komplikasi akibat gula itu bisa muncul sebagai gejala. Kita ketahui diabetes itu ada beberapa tipe ya. Tipe pertama yang kita katakan diabetes tipe 1, artinya si pankreas ini yang menghasilkan insulin benar-benar tidak bisa memproduksi. Itu faktor genetik, biasanya diderita oleh anak-anak. Ya, jadi ditemukan pada saat anak-anak atau teenager.
Misalnya ada seorang anak umur 10 tahun masuk ke rumah sakit dengan tidak sadar dan diperiksa gulanya mencapai 500. Nah, itu bisa kita katakan diabetes tipe 1. Yang paling banyak adalah diabetes tipe 2. Yang banyak-banyak nih dari masyarakat tipe 2, yaitu bukan faktor genetik saja, tetapi ada faktor lingkungan. Lingkungan dalam arti bukan tetangga kita, bukan ya, dari kondisi tubuh kita. Bagaimana pasien dengan obesitas, kelebihan berat badan, atau faktor lain, misalnya bagaimana kolesterol kita, gitu ya. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan diabetes, gitu. Apakah dari pola makan juga ya, Dok? Ya, pasti. Faktor lingkungan termasuk pola makan kita, harian kita. Nah, hal yang paling mendasar yang menyebabkan misalnya seorang dengan tubuh yang segar bugar nih, biasanya kayak misalnya binaragawan, tapi apakah mereka juga bisa cenderung terkena diabetes, Dok? Seharusnya semua orang bisa terkena diabetes, walaupun tanpa ada genetik ya, bisa, karena tergantung pola hidup kita. Misalnya tadi kita memakan makanan yang gula darah tinggi, gitu ya. Kemudian kita jarang berolahraga, lemak berkumpul, atau misalnya kita malas beraktivitas, itu juga menyebabkan faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang akan masuk ke dalam diabetes. Oke, baik, Dok. Nah, untuk penanganannya nih, Dok, di Siloam Hospital Ambon itu untuk apakah selama ini ada tantangan untuk menangani pasien-pasien diabetes di Maluku ini, Dok? Oh ya, jadi untuk penanganan diabetes kita bagi dulu, ini secara umum ya, kita bagi dulu. Yang pertama adalah yang bukan bentuknya obat-obatan, yaitu pertama kita pola hidup tentunya, mengurangi makanan yang mengandung gula, itu mengurangi karbohidrat, kemudian apalagi aktivitas fisik, olahraga dilakukan seminggu 2-3 kali, olahraganya sesuai dengan umur kita gitu ya, jangan orang diabetes umur 60 tahun kita suruh aerobik ya, nggak masuk akal ya, nanti malah patah-patah tulangnya. Jadi kita misalnya dia hanya berjalan kaki gitu ya, seminggu cuma 2-3 kali, kira-kira 30 menit sudah cukup. Olahraganya ringan-ringan aja, atau asal dilakukan dengan continue, dengan terus-menerus. Di sela-sela itu makanan, olahraga, baru kita masuk ke dalam obat-obatan. Obat-obatan banyak, obat-obatan yang bisa dipakai, ada bentuknya tablet, juga ada bentuknya insulin ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, misalnya obatnya diminum sampai kapan gitu ya? Iya. Nah, itu pertanyaan yang sering di ini ya. Yang sering ditakutkan masyarakat. Iya. Jadi orang sakit gula itu obatnya diminumnya selama-lamanya, ya, seumur hidup. Gitu ya. Kenapa? Kenapa harus minum obat seumur hidup? Karena sebenarnya yang kita takutkan bukan kadar gulanya sih. Gula darah tinggi ini suatu saat kalau tidak diturunkan akan menyebabkan komplikasi. Komplikasinya banyak, mulai dari mata, katarak, sampai kerusakan saraf mata dan kebutaan, kemudian penyakit jantung koroner, ya, sakit dada kiri, jantung koroner, penyumbatan udara jantung, bisa juga menyebabkan stroke, komplikasinya. Kemudian apalagi komplikasi ujung-ujung saraf, yang kram-kram tadi, neuropati diabetik. Kemudian apalagi ada gangguan di ginjal sampai menjadi gagal ginjal. Jadi kita mencegah jangan sampai kita pada penderita diabetes akan mendapatkan komplikasi itu. Nah, obatnya adalah obat harus diteruskan sampai selama-lamanya. Tidak apa-apa, akan baik-baik aja kalau komplikasinya nggak ada ya. Nah, selama ini menangani pasien ada tantangan tersendiri tidak? Banyak tantangannya, banyak ya tentunya ya. Banyak tantangannya. Yang pertama contoh yang pertama misalnya obatnya diminum sampai kapan gitu ya. Apakah obat-obat ini akan mengganggu ginjal saya, Dok? Karena kan minumnya lama, ginjalnya rusak apa enggak? Tidak, yang bikin rusak ginjalnya adalah kalau gula darahnya tinggi-tinggi terus bertahun-tahun, tambah lama ginjalnya rusak, bukan karena obatnya ya. Kemudian tentang berikutnya, pada pemakaian insulin. Jadi obat diabetes ada yang bentuk tablet, yang oral, ada juga yang suntikan. Nah, yang suntikan nih, banyak orang bilang, kalau kita udah pakai insulin, tandanya diabetes kita udah parah nih, Dok, katanya. Udah tahap akhir gitu. Enggak. Jadi insulin bukan menandakan bahwa pasien itu dalam tahap akhir diabetes, bukan. Insulin diberikan misalnya gula darah kita tinggi-tinggi terus, atau pada pasien diabetes yang kurus, dia gula darah 300, tapi dia kurus sekali. Nah, itu kita pakai insulin. Tujuannya apa? Karena insulin ada efek untuk menambah massa otot.
Jadi pasiennya akan lebih bugar. Itu benar, lebih bugar dan akan lebih gemuk gitu ya. Kemudian pada pasien-pasien yang dirawat dengan infeksi berat, misalnya di rumah sakit, kita memakai insulin ya. Tapi itu insulin atau obat nanti akan didiskusikan lagi dengan para dokter yang menangani pasien-pasien itu. Yang paling sering itu sih ya. Oke, baik. Nah, Dok, ini kan di masyarakat ya, di Ya. masyarakat kita ya, terutama dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, ini banyak fakta dan mitos yang beredar di masyarakat nih. Oh, ya. Nah, mungkin bisa kita tanyakan ke dokter beberapa fakta mitos. Yang pertama ini makanan ramah diabetes dan bebas gula ya, baik untuk penderita diabetes atau tidak. Itu fakta atau mitos, Dok? Makanan yang tidak mengandung gula. Iya, makanan yang bebas gula. Bebas gula, ya tentunya bagus buat pasien. Itu fakta gitu ya. Mengurangi karbohidrat dan mengurangi gula. Berarti penderita diabetes harus menghindari makanan mengandung gula ya, Dok? Ya, Kemudian orang diabetes harus melakukan diet khusus. diet khusus, ya, yaitu diet untuk mengurangi karbohidrat. Intinya tuh yang bentuknya karbohidrat. Itu ada, Fakta ya, Dok? itu fakta. Nah, ingat nih, itu benar sih yang punya gejala-gejala diabetes atau yang Iya. menderita diabetes harus rutin diet juga ya, diet khusus ya. Iya, ada dietnya. Oke, kemudian apakah perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil? Ini gimana, Dok? Sebenarnya diabetes tidak menghalangi, itu bukan bukan fakta, itu apa ya? Itu mitos. Mitos ya, itu mitos. Jadi tidak ada halangan untuk seorang wanita pada diabetes untuk hamil. Tetap bisa hamil, tapi nanti gulanya akan dikendalikan dengan insulin selama kehamilan, karena obat-obat tablet tidak bisa diberikan untuk orang hamil. Selama kehamilan dia pakai insulin. Oke, baik, Dok. Ini masih nyambung Iya. dari fakta mitos yang tadi. Tadi kan fakta. Tadi mitos ya, Dok? Tadi mitos. Kemudian berikut nih, apakah penggunaan insulin ini pada saat kehamilan itu membawa dampak buruk untuk bayi? Itu fakta atau mitos, Dok? Itu mitos. Justru insulin yang akan diberikan pada wanita hamil dengan diabetes. Yang bikin pengaruh buruk itu obat-obat tablet. Jadi yang ada efek kepada janin adalah obat-obat anti diabetes yang bentuknya tablet. Kalau insulin, obatnya adalah insulin. Oke, baik. Nah, ini apakah penderita diabetes pasti akan mengalami kebutaan dan amputasi kaki? Tidak juga. Tidak juga ya? Tidak juga ya. Itu Tergantung mitos. penanganannya atau bagaimana itu, Dok? Ya, tergantung kendali gula darahnya. Tergantung gula darahnya terkendali atau tidak. Kalau gula terkendali selalu di bawah 200, HbA1c-nya di bawah 7, itu bertahun-tahun komplikasi itu tidak akan ada. Jadi tidak selalu seseorang sakit gula akan diamputasi kakinya, itu tidak. Oke, baik, Dok. Nah, ini hindari gula, tepung, margarin, dan nasi putih serta daging olahan. Itu apakah itu harus dihindari oleh penderita diabetes atau tidak, Dok? Dihindari sebenarnya masih bisa, tapi dalam jumlah yang terbatas. Kayak masa kita makan nasi merah terus gitu, nasi merah kan nggak enak ya. Saya udah pernah coba nasi merah tuh nggak enak gitu. Jadi tetap bisa pakai nasi putih, tetapi jumlahnya yang dibatasi. Diperbanyak adalah sayuran, ikan, itu yang diperbanyak. Daging masih boleh, tapi dalam jumlah terbatas. Oke, baik, Dok. Minum obat pengaruh ke ginjal? Itu yang banyak ditanyakan pada penderita diabetes. Bukan obatnya yang pengaruh ke ginjal ya. Yang pengaruh ginjal adalah gula darah yang selalu tinggi. Saya gula darahnya 300 terus, atau 300 turun, nanti naik lagi gitu ya, bertahun-tahun, 5 tahun ya udah mulai ada gangguan di ginjal. Oke, baik, Dok. Nah, Dok, ini kan tadi kan kita ada fakta bahwa penderita diabetes harus menghindari gula. Iya. Atau diminimalisir Iya. mungkin. Nah, sebenarnya jenis gula yang baik dan ya jenis gula yang tidak baik itu seperti apa? Oh ya, jadi gula yang dianjurkan oleh pada penderita diabetes adalah gula yang low kalori ya, bisa dipakai itu gula jagung. Gula jagung itu masih boleh dipakai. Kalau gula pasir yang biasa atau gula merah tetap nggak bisa. Tetap masih ada itu ya, gula merah masih ada, dia punya kalori. Iya, masih ada. Jadi tetap bisa, tapi pakai gula yang rendah kalori, low kalori. Kalau dari buah-buahan itu kan ada gula juga itu bagaimana, Dok? Iya. Nah, buah-buahan itu masih boleh ya. Misalnya semangka, anggur, melon itu kan manis-manis tuh, tetap masih bisa. Tapi dalam jumlah sedikit.
Saya satu potong gini semangka, boleh aja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau segini ya nggak boleh. Berarti sebenarnya tubuh kita ini kan membutuhkan semua kandungan-kandungan nutrisi yang dari alam itu. Bener. Tapi dengan kadar-kadar yang dibatasi. Iya, dibatasi ya. Oke dok, nah gimana Jok caranya untuk mencegah agar kita tidak terkena diabetes, apalagi sejak dini nih? Sejak dini tentunya dengan pola hidup yang sehat ya. Pertama aktivitas, olahraga, gitu. Kemudian mengurangi karbohidrat, sama memeriksakan diri, misalkan gula darah, atau ada waktu memeriksakan HbA1c, gitu. Itu di Siloam Ambon, laboratoriumnya lengkap tuh ya. Ada HbA1c, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, itu diperiksakan, rutin aja diperiksakan. Apalagi kalau misalnya keluarga kita ada yang diabetes, itu dari muda sudah mulai aware lah, ya, dan memeriksa dirinya secara rutin. Berarti sudah harus dicari tahu sejak dini ya. Ya, Kalau misalnya ada keturunan kayak begitu. Nah, ya ini untuk dokter Maria, dokter Mia ya. Iya. Nah, dok ini kan di Siloam Ambon ini kan ada komunitas Tamang Manis. Nah itu komunitasnya untuk apa itu dok? Jadi komunitas Tamang Manis ini sebenarnya baru dibentuk di tahun ini dikarenakan beberapa pasien memang tidak mencapai HbA1c yang kami inginkan, yaitu yang kadar normalnya adalah di bawah 7 ya dokter Deni ya. Kenapa kami buat komunitas Tamang Manis ini adalah untuk sebagai pendampingan. Jadi sebagai bentuk edukasi juga untuk para pasien dengan penderita kencing manis atau diabetes ini, di mana mereka ketika menghadapi terutama pada pasien-pasien baru ya, kalau tahu oh ya saya baru kena kencing manis nih, baru didiagnosa kencing manis nih, mereka lebih aware, mereka lebih tahu tentang apa itu sebenarnya kencing manis dan cara penanganannya. Tujuan utama dibentuk komunitas Tamang Manis ini sendiri adalah untuk membantu menstabilkan gula darah dengan cara bukan hanya obat. Jadi tadi seperti Dr. Deni bilang kan harus ada olahraga, harus ada makan, diet, diatur, itu semua kami bahas di dalam grup ini. Jadi salah satu bentuk edukasinya itu jadi kami bahas mengenai cara olahraga yang baik untuk penderita kencing manis seperti apa, diet apa sih yang baik gitu, makanan apa sih yang baik untuk para penderita kencing manis, sehingga kelak ketika diperiksa lagi gula darahnya akan lebih normal, sehingga menghindari daripada segala komplikasi-komplikasi yang terjadi. Jadi mencegah komplikasi yang akan terjadi seperti itu. Oke baik dok. Nah ini kan keren ini nih. Orang sakit tapi ada komunitasnya. Nah itu kan terkadang kan kalau kita sakit kan takut nih, mau makan apa takut nih. Kan kalau misalnya di komunitas kan bisa saling share gitu. Itu bagaimana dok? Apakah pola-pola seperti itu terjadi dalam komunitas Tamang Manis? Iya, jadi kami membentuk sebuah WA group. Di situ saya sebagai dokter umum biasa memberikan edukasi kepada pasien-pasien yang penderita kencing manis. Jika ada pertanyaan di situ kami memang sering share di dalam komunitas itu, di dalam grup itu gitu. Selain itu kemarin juga kami ada bikin event senam sehat, senam diabetes gitu. Bagaimana sih cara senam yang baik untuk penderita diabetes, olahraga yang baik untuk penderita diabetes untuk membantu menstabilkan gula darahnya seperti itu. Oke baik dok. Berarti selain pengobatan secara obat, psikisnya juga itu ikut dibentuk lewat itu ya. Kalau menurut dokter Deni itu peran hidup bahagia itu kepada penderita diabetes itu bagaimana? Oh iya, pastinya ya. Kalau hidup bahagia, hidup ya menerima ya. Kalau kita sakit pertama adalah menerima dulu, menerima nih sakitnya dan mau pengobatan. Itu sangat penting sekali. Jadi juga dukungan keluarga saya rasa ya, dukungan orang sekeliling kita. Nah di Tamang Manis ini kan jadi dia ada WA group. Jadi kalau pasien-pasien yang merasa diabetes dia tidak merasa sendiri, karena banyak dukungan. Oh ada tuh teman saya juga anggota ini, oh ada dokternya gitu ya. Kemudian edukasi yang pentingnya dokternya di situ, edukasi pasien supaya mereka bisa mengendalikan gula darahnya. Penting sekali sih kalau hidup enjoy ya. Tapi semua orang punya masalah saya rasa ya. Tetapi bagaimana kita mengatur masalah itu akan bisa membuat kita hidup lebih baik sih menurut saya. Gitu. Oke baik dok. Nah kembali ke dokter Mia ini sejauh ini bagaimana sih tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri terkait dengan penyakit diabetes ini?
kesadaran masyarakat memang cukup tinggi ya, untuk memeriksakan tentang kencing manisnya atau diabetesnya, apalagi para pasien yang sudah tahu nih kalau oh saya terkena penyakit kencing manis atau diabetes gitu. Mereka malah ada beberapa pasien yang memang lebih semangat untuk mengubah pola hidupnya, untuk mengubah pola makannya, sehingga kontrol ke depan, kontrol bersama dokter Denny dan dokter spesialis penyakit dalam lainnya diharapkan agar nilai HbA1c-nya jadi turun, jadi lebih stabil begitu. Kalau untuk kesadaran masyarakat memang di Kota Ambon ini sangat-sangat baik sekali ya gitu. Oke, baik dok. Nah, kita cek dulu apakah ada pertanyaan dari Tribuners. Oh iya. Nah, dok, makanan bebas gula dan diet karbohidrat baik untuk penderita diabetes. Tapi bagaimana dengan penderita diabetes yang tidak makan nasi sehari saja malah merasa lemas? Oh iya. Itu gimana dok? Ya, dan kita jawab ya. Jadi kalau intinya karbohidrat tetap dibutuhkan, tapi dalam jumlah sedikit gitu ya. Kalau lemas masih cari lagi nih lemas. Apa gulanya kerendahan atau gulanya ketinggian lemas ini? Apakah faktor makan aja? Saya rasa pasti ada faktor lain ya kenapa lemas. Jadi tetap dibolehkan menurut saya sih karbohidrat nasi putih masih boleh, tetapi dalam jumlah terbatasan. Oke, baik dok. Nah dok, ini kan saya lihat di sosmed ini kan ada kayak challenge gitu, 30 hari hidup tanpa gula. Oh. Nah itu sebenarnya pandangan dokter soal challenge kayak gitu gimana? Oh, yang itu ya, itu sebenarnya untuk diet menguruskan berat badan saya rasa ya. Jadi kalau untuk menguruskan berat badan kita harus hindari gula dan karbohidrat ya. Perbanyak minum air putih. Itu kalau kita nggak makan gula sih bisa turun berat badan kita gitu ya. Kalau untuk gula, kalau dia lemes ya tetap harus makan sih ya, kan nggak mungkin nggak makan juga ya. Harus makan, tapi dalam jumlahnya ya tadi itu terbatas. Yang dikontrol gitu. Iya, jangan juga dilarang, semua nggak boleh makan, stres pasiennya. Ini makan Ini malah tambah sakit. Ya, makan angin. Tetap dikurangi saja. Oke, nah Dokter Mia, nah ini bagaimana sih untuk masyarakat, untuk Tribuners, untuk sahabat Siloam mendapat akses perawatan diabetes di Siloam Hospital Ambon? Kalau untuk mendapat akses perawatan diabetes di Siloam Ambon, terkhususnya di kami sendiri menerima berbagai macam payer ya. Bisa ada BPJS, bisa dengan asuransi. Jadi pasien tinggal datang, daftar. Pertama memang harus ketahui dulu nih, cek darah dulu, cek lab dulu gitu. Setelah itu pasti kami akan arahkan untuk bertemu dengan dokter spesialis penyakit dalam seperti itu. Jadi kalau mau aware, kalau mau kesadaran dini memang tetap harus diperiksakan terlebih dahulu. Jadi silahkan datang di Siloam Ambon. Oke, baik. Jadi promo nih. Jangan sampai tunggu parah dulu ya, dok. Iya, check up lah paling enggak ya. Iya. Setahun sekali gitu ya, periksain gulanya. Nah ini dok, sebelum kita tutup nanti, mungkin dari Dokter Denny ada tips-tips gitu untuk Tribuners dan sahabat Siloam terkait dengan penyakit diabetes ini. Oh iya, mungkin saya mau menyampaikan juga. Jadi kalau kita mengendalikan, sebenarnya pasien diabetes sih ada temennya gitu ya. Nih ada nih teman pasien penyakit punya temen diabetes, temennya siapa? Kolesterol yang tinggi dan darah tinggi gitu ya, hipertensi. Jadi kalau kita ada sakit gula, harus dikendalikan juga kolesterolnya, harus dikendalikan juga darah tingginya. Garamnya juga harus dikendalikan. Garam ya tetap. Jadi kendalikan berat badan, kendalikan kolesterol, kendalikan darah tinggi. Itu kita mengendalikan semua. Makanya kadang-kadang pasien, saya sakit gula, kenapa sih dokternya suruh saya periksa kolesterol lengkap, ya kan? Terus tensi diukur, kasih obat darah tinggi, suhu turun berat badan. Iya, karena harus dikendalikan semuanya. Satu paket kendalikan semua supaya hasilnya akan baik gitu ya. Nah, untuk pasien Tribuners dan sahabat Siloam, diabetes adalah suatu penyakit yang kronis gitu ya. Tapi jangan takut. Yang penting kalau gula darah kita terkendali dengan baik, tekanan darah terkendali dengan baik, kolesterol juga terkendali dengan baik, berat badan juga tidak gemuk gitu ya, tidak terlalu besar, atau bisa mengatur pola hidupnya, kita akan baik-baik saja. Tapi memang harus memakai obat-obatan gitu ya. Baik obat tablet ataupun insulin, dan jangan lupa mengubah pola hidup, yaitu aktivitas, harus banyak bergerak dan mengurangi karbohidrat.
Kemudian harus kendalikan gula darah kita selalu di bawah 200 mg per desiliter. Dan HbA1c itu adalah rata-rata gula darah kita dalam 3 bulan. Jadi kita periksa HbA1c nggak usah tiap bulan, per 3 bulan tiga aja. bulan. Ya. Harus selalu di bawah 7. Ya. Paling bagus lagi kalau di bawah 6,5, tapi di bawah 7 juga sudah baik. Nanti kalau itu semua terkendali, berapa tahun ke depan komplikasi-komplikasi yang kita takutkan tadi tidak akan terjadi. Jadi walaupun kita diabetes, tetap bisa hidup sehat dengan diabetes. Itu sih. Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu Dokter berdua yang sudah hadir di studio Tribun Ambon. Untuk Tribuners dan untuk sahabat Siloam, terima kasih juga untuk telah menyaksikan ya edukasi kita di sore hari ini. Dan saya Jenderal Luis, saya sebelum pamit. Tribuners, ada satu titipan bahwa kesehatan itu mahal ya dok ya. Kesehatan itu mahal, jadi lebih baik mencegah dan menangani sejak dini daripada nanti semakin parah, termasuk penyakit diabetes Anda. Saya Jenderal Luis, selamat sore dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi